There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan semangat. Semoga semua teman-teman dilimpahkan rezeki. Amin, amin ya robbal alamin. Kembali lagi ya di YouTube channel aku, Dina Kurniawati, ibu dari 3 orang anak yang tinggal di rumah kontrakan sederhana. Di sini aku ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngeklik video aku, yang udah nggak sengaja berkunjung ke channel aku ucapkan terima kasih ya. Untuk kalian yang udah selalu doain aku, yang udah selalu support aku, yang udah selalu kasih semangat, aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian semua. Hari ini aku mau share kegiatan aku masih di kegiatan seputar ibu rumah tangga, masih kegiatan beberes rumah, masih kegiatan dalam masak, memasak, mengurus anak. Ya begitulah ya teman-teman. Kalau aktivitas aku tuh masih di rumah-rumah aja, nggak pernah kemana-mana. Oh ya, di sini juga aku minta maaf kalau seandainya ada kolom komentar yang belum sempat aku balas atau memang belum sempat aku kasih cinta gitu ya teman-teman, karena memang aku tuh lagi sibuk banget akhir-akhir ini. Oh ya, untuk kalian yang dengar juga suara bom ledakan-ledakan, di sini tuh bukan lagi perang atau ada teroris ya teman-teman. Jadi di sini tuh lagi musimnya main meriam bambu, makanya di situ lagi musim jedar-jedar karena mau bulan puasa. Jadi di sini tuh udah mulai ya denger meriam-meriam bambu seperti itu. Oke, di sini tuh aku mau susun-susun piring dulu ya pertamanya, karena ini tuh piring aku banyak banget. Semalam tuh aku nggak ngonten ya teman-teman, karena satu harian tuh air nggak hidup, jadi aku tuh nggak bisa ngonten sama sekali, nggak mandi. Jadi malamnya tuh begitu lampu hidup baru deh aku beberes rumah, baru aku nyuci piring. Aku bekerja keras banget malam-malam sampai jam 12. Alhasil aku bangunnya tuh kesiangan. Ini tuh udah jam 9 pagi gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh kesiangan, betul-betul kesiangan. Ini tuh ketepatan hari weekend gitu ya, hari Minggu. Jadi aku tuh nggak terlalu keteteran sih, karena kebetulan nasi juga udah aku masak. Nah, dari sini tuh karena rumah udah bersih ya, udah rapi, jadi aku tuh tinggal masak sarapan aja buat anak-anak. Jadi di sini tuh aku ada beli 3 butir telur dan aku ada kentang. Jadi rencananya di sini tuh aku mau bikin telur kentang atau omelet kentang atau apa sih namanya kalau kalian bilang. Kalau aku sih bilangnya telur kentang gitu ya, teman-teman. Ini tuh enak banget. Jadi kalau kayak telur dadar, kalau dikasih kentang tuh jadi telurnya tuh kayak berdaging gitu. Jadi aku suka banget. Jadi di sini tuh aku mau bikin sarapan simple dulu ya untuk anak-anak aku. Nah, ini aku cuman pakai 3 butir kentang ya, karena kan telurnya cuman ada 3, jadi aku cuman pakai 3 butir kentang. Nah, di sini untuk kentangnya tuh aku potong asal aja, karena kentangnya ini mau dihancurin gitu ya teman-teman. Kentangnya ini nanti digoreng baru nanti dihancurin. Oh ya, kemarin tuh ada yang nanya sama aku bagaimana kabarnya sekarang. Alhamdulillah ya teman-teman, aku udah jauh lebih membaik. Sekarang tuh untuk gatal-gatalnya tuh udah nggak ada lagi. Sekarang tuh tinggal ngilangin bekasnya. Jadi aku tuh galau banget ya teman-teman untuk menghilangkan bekas-bekas garuk-garukan, luka-luka gitu tuh bingung banget. Di sini juga posisinya aku masih ganti kulit gitu. Jadi kulitnya tuh nggak merata untuk perkelupasannya, jadi tuh kayak merot-merot gitu loh, blontengan kalau bahasa aku bilangnya ya teman-teman. Kalian ada saran gak sih gimana caranya ngilangin bekas luka, apalagi kita tuh udah berumur ya, udah tua.
Aku tuh udah tua ya teman-teman, jadi aku tuh kayak bingung banget untuk menghilangkan bekas-bekas luka. Kalau tadi anak-anak gampang ya mungkin hilangkannya karena kulitnya tuh masih muda, cuman kalau kita yang udah dewasa seperti ini tuh kayak bingung banget gitu, jangan sampai deh sempat bekasnya itu nggak hilang. Cuman ada yang kasih saran sih, katanya rajin-rajin pakai Hembody, ntar lama-lama bekasnya juga hilang. Oke, lanjut di sini tuh kentangnya tadi udah selesai aku goreng. Lanjut di sini tuh mau aku ulek ya teman-teman untuk si kentangnya. Ini tuh ulekan aku tuh kecil banget ya teman-teman. Aku tuh dari kemarin tuh pengen nyari ulekan yang batu gitu, yang asli. Tapi di sini tuh susah banget ya teman-teman cari ulekan yang asli batu gitu. Oke, ini kentangnya udah mateng, atau maksudnya kentangnya itu udah lembut. Di sini lanjut aku mau masukin ke telurnya gitu ya. Nah, ini tuh ada sisaan cabai kemarin tuh aku simpan di kulkas. Jadi sayang banget kan kalau nggak dipakai. Cabai itu lagi mahal banget loh teman-teman. Di tempat kalian mahal nggak sih? Kalau di sini tuh yang namanya cabai, tomat, bawang, kentang, telur, beras itu semua pada naik ya teman-teman. Jadi kalau mau buang-buang tuh kayaknya sayang banget. Aku tuh sekarang kayak sayang banget gitu loh kalau mau makanan dibuang gitu. Apalagi kan banyak di sekeliling kita tuh orang yang kekurangan, bahkan nggak makan gitu. Jadi di saat mahal seperti ini tuh kalau untuk dibuang-buang tuh rasanya sayang banget. Jadi apa-apa tuh pasti aku tuh simpen ya di kulkas. Nah, itu dia gunanya kulkas. Kalau seandainya tuh nggak habis, aku simpennya di kulkas. Apapun itu aku simpan di kulkas ya teman-teman. Jadi kalau gitu aku mau makan lagi, nanti aku panasin gitu. Jadi awet gitu ya. Oke, lanjut di sini tuh aku mau masak telurnya. Nah, ini dia telurnya tuh jadi tebel gitu ya teman-teman, karena dia tuh ditambahin sama si kentang tadi. Nah, ini aku mau balikin ternyata patah ya teman-teman, karena memang susah banget untuk balikinnya karena teflon aku ini kan cukup besar ya. Ini tuh 28 inci, jadi sentimeter maksudnya, jadi kayak besar banget gitu. Aku tuh pengen beli yang kecil dari ini kalau hanya untuk masak-masak telur, kayak mau goreng-goreng yang sedikit doang, kayaknya enakan pakai yang lebih kecil ya. Ini tuh aku belinya kebesaran sih, tapi bagus juga sih, nggak apa-apa ya teman-teman. Ini tuh bisa dipakai kalau pas ada keluarga, ada tamu gitu, jadi nggak ribet. Nah, ini telur omelet atau omelet kentang atau apalah namanya, ini tuh udah masak. Ini tuh kesukaan anak aku, nanti tinggal makan sama kecap aja tuh udah nikmat banget. Nah, ini setelah selesai nanti aku masak ini tuh kami mau sarapan dulu ya teman-teman, karena ini memang udah jam 9 pagi. Ini tuh kelewatan banget sih sarapan jam 9 pagi ya. Cuman tadi udah diganjel gitu sama teh manis dan juga roti. Setelah selesai sarapan, aku di sini tuh mau jemurin pakaian. Nah, ini tuh pakaiannya aku cuci di malam hari ya. Makanya aku tuh tadi malam tuh tidurnya jam 1 malam ya teman-teman. Jadi bergadang gitu. Anak-anak aku semua ikut bergadang nemenin aku ngerjain tugas yang berhubungan dengan air, karena aku takut lagi nih, takut airnya tuh nggak hidup lagi, jadi aku nggak bisa nyuci lagi. Jadi semua yang berhubungan dengan air seperti mencuci piring, mencuci baju, ngepel tuh aku kerjain semua di malam hari itu. Dari jam 8 malam sampai jam 12 malam aku baru selesai. Jadi alhasil aku tuh tidurnya di jam 1 karena aku tuh ngejar ngedit video ini juga, tapi ternyata nggak terkejar, aku ketiduran. Dan pagi Seninnya tuh aku kayak banyak kegiatan gitu, jadi aku tuh nggak bisa tayang di hari Minggu. Jadi kemarin aku nggak tayang ya teman-teman, aku libur ya. Nggak apa-apa ya teman-teman, sesekali libur, karena yang penting itu kita konsisten kayak upload di setiap minggunya tuh ada yang kita upload. Jangan sampai libur kayak sebulan libur nanti uploadnya cuma 1 kali, seminggu nanti libur uploadnya 1 kali, nanti 2 minggu lagi libur. Nah, itu tuh yang nggak bagus, itu namanya nggak konsisten. Tapi kalau dalam seminggu tuh libur sekali gitu nggak apa-apa ya teman-teman, atau sekedar upload 1 minggu 3 kali itu juga nggak apa-apa. Yang penting kita tetap konsisten ya. Soal hasilnya kita tuh percayakan aja sama Allah, yang penting kita tuh usaha ya. Di sini tuh kadang-kadang aku tuh berpikir sebenarnya aku ngapain sih gitu, karena jujur aja sih di sini tuh ibarat kata aku tuh belum mendapatkan apa-apa gitu. Jadi aku tuh kayak lebih ke ya udah jadi dokumentasi aja, biar di sini tuh kayak lebih menyimpan kenang-kenangan ya. Kalau misalnya kita tuh dapat uang, itu tuh bonus aja sih menurut aku.
Oke, lanjut di sini tuh aku mau jemurin pakaian dulu ya, dan alhamdulillahnya tuh syukurnya tuh panas ya teman-teman. Jadi ini tuh kesempatan banget untuk jemurin pakaian karena cuciannya tuh banyak banget. Oke, itu tadi selesai cucian pakaian, aku tuh tidur ya. Anak-anak aku tidurnya di ruangan atau di kamar depan. Aku sengaja tidur di sini karena memang di sini tuh nggak dihidupin kipas gitu ya. Aku tuh nggak bisa hidup kipas karena takut nanti aku tuh kayak kena angin lagi gitu. Nah, ini tuh udah jam 3. Lanjut di sini tuh aku mau masak lagi. Ini tuh aku tuh tadi habis belanja gitu dan aku cuman beli tepung sajiku sama minyak sama aku beli tepung roti. Nah, tadi tuh Abang Rais bilang katanya tuh pengen dimasakin ayam Kentucky. Tadinya tuh dia pengen beli. Jadi aku bilang gini, kita punya ayam dan kita bisa masaknya gitu. Kenapa nggak kita buat aja daripada beli? Kalau beli satu porsinya tuh atau satu ayamnya tuh, satu potong ayam tuh harganya di sini 6.000. Jadi itu kan pemborosan banget, nggak mungkin beli satu, harus beli 5. Kalau 5 tuh uangnya udah berapa? Udah 30.000. Lebih baik kita bikin sendiri, modal 30.000 tuh bisa jadi banyak banget. Setelah aku kasih penjelasan, jadi anak aku oke katanya. Nah, jadi di sini tuh karena udah sore, jadi aku mau masak untuk requestan si abang ya. Nah, ini tuh aku pakai tepung roti, aku pakai tepung sajiku juga, dan ini aku juga tambahin baking powder biar nanti kriuk-kriuknya tuh tahan lama gitu ya. Nah, ini aku mau tampung air. Ini tuh gunanya nanti untuk pembasah si ayam ya. Ini airnya tuh nanti mau dikasih es batu gitu. Pokoknya ini tuh nanti kalian lihat aja. Aku tuh belajar ini semua tuh dari Mbah Uti ya. Kalau kalian ada lihat vlognya Sutri Asminah, nah itu Mbah Uti tuh pinter banget bikin ayam Kentucky. Jadi aku tuh pernah video callan sama dia atau nelpon sama dia tuh minta ajarin gitu ya, dan dia udah kasih tahu. Jadi sekarang tuh aku udah bisa bikin ayam Kentucky sendiri di rumah, nggak perlu beli. Kalau dulu tuh suka gagal terus ya teman-teman, jadi aku tuh males untuk bikinnya. Tapi kalau untuk sekarang karena udah bisa, jadi aku bikin sendiri. Apalagi ayam nggak beli ya, jadi rugi banget deh kalau aku harus beli. Nah, ini tadi ayamnya udah aku marinasi, jadi aku pakai bumbu racik aja ya untuk marinasinya. Aku nggak pakai bumbu apa-apa. Nah, di sini tuh aku masukin dulu ke dalam tepung kering. Ini tuh kita aduk-aduk aja, tapi nggak usah diremas-remas ya teman-teman. Ini tuh hanya sekedar membaurkan aja biar si tepung tuh merata ke si ayamnya. Nah, setelah itu kita kayak apa namanya tuh banting-banting sedikit gitu ya untuk kita masukin ke si air air es tadi ya teman-teman. Nah, ini tuh kita lakukan sesuai keinginan aja sih. Kalau kalian ingin tebal, kalian bisa lakukan 2 kali sampai 3 kali. Jadi kalau aku melakukannya 2 kali aja ya. Nah, ini setelah direndam, lanjut di sini tuh kita masukin lagi ke si tepung tadi. Jangan dipegang ya teman-teman. Kalau bisa diangkat gitu. Nah, lanjut di sini kita baur-baurkan lagi. Nah, ini tuh sedikit dihempas-hempaskan manja ya teman-teman. Nggak tahu sih, ini tuh ajaran dari Mbak Uti, katanya tuh harus dihempas-hempaskan gitu biar dia tuh kriuk-kriuk cantik gitu ya teman-teman. Dan kita tuh kalau bisa tepungnya tuh banyak ya, jadi wadahnya juga harus besar. Nah, ini tuh dia keriting-keriting ya. Cuman aku di sini mau lakukan 2 kali biar dia tuh lebih tebel ya untuk si tepungnya. Nah, ini setelah pembauran tepung, di sini lanjut aku tadi udah panasin minyak. Nah, di sini tuh aku lanjut mau goreng. Nah, itu dia keriting banget ya teman-teman. Ini tuh cantik banget bentuknya. Jadi ini tuh sukses walaupun nggak sebagus yang dijual ya, yang dijual di Kentucky gitu, nggak sebagus itu sih. Cuman ini tuh bisalah kalau untuk dimakan di rumah doang. Nah, ini setelah selesai aku masukin ke dalam si minyak. Minyaknya itu harus panas banget ya teman-teman. Dan ini tuh jangan diaduk-aduk, biarin aja sampai dia tuh betul-betul kering. Nah, ini tadi udah kering ya, jadi aku balik-balik karena biar semuanya tuh tercampur, maksudnya tenggelam. Sebenarnya kalau bisa sih si ayamnya ini tuh tenggelam ya sama minyak. Cuman aku udah taruh minyak setengah kilo aja nih, ayamnya belum tenggelam. Karena telepon aku tuh besan banget, jadi kayak gini lah ya, nggak apa-apa. Nanti tuh kalau ada maunya beli wokpan yang agak kecilan gitu. Jadi kalau mau masak ayam gini tuh bisa muat gitu ya, setengah kilo tuh bisa tenggelam si ayamnya.
Oke, ini step pertama udah masak ya teman-teman, dan ini tuh lanjut mau step kedua. Nah, aku tuh tadi habisnya berapa ya? Beli minyak setengah kilo, beli tepung cuman habis sekitar 15 ribuan deh kayaknya. Nah, 15 ribu tuh aku bisa dapat 10 potong ayam Kentucky. Sebenarnya bisa dapat lebih ya, bisa dapat 15 potong atau 20 potong karena ayamnya kan banyak ya. Jadi aku tuh kan nggak beli ayam ya, cuman beli tepungnya doang sama minyaknya. Cuman karena aku tuh pengen makannya tuh anget-anget ya, jadi aku masak 10 potong aja, jadi cukup. Nanti untuk ayah 2, untuk abang 2, untuk kakak Riri 2, untuk bunda nggak kayaknya ya. Karena aku tuh masih gatel, jadi aku takut nanti kumat lagi kalau makan ayam. Jadi nanti kalau untuk aku goreng tempe sama goreng ikan gabus. Jadi ini untuk anak-anak sama untuk pak suami aja. Aku tuh masih jaga ya teman-teman, nggak makan yang kayak ayam-ayaman dulu karena memang takut kumat lagi. Oke, di sini tuh nggak ini ya, nggak enak rasanya kalau udah makan ayam Kentucky tuh nggak pakai sambel. Sebenarnya bisa aja sih pakai saus, cuman aku tuh lebih sukanya pakai sambel ya. Nah, jadi di sini tuh aku bikin sambel karena anak aku juga paling suka tuh sambel ya, jadi wajib banget ada sambel. Nah, di sini aku bikin sambelnya sambel pecah-pecah gini aja. Maksudnya tuh mau bikin sambel tomat gitu ya teman-teman. Kalau untuk ayam Kentucky gini tuh enaknya sama sambel, nanti campur sama lalapan gitu ya, bikin lalapan timun atau daun selada gitu. Pokoknya kalau makan ayam Kentucky ini tuh pakai apa aja juga enak ya, pakai saus. Cuman aku tuh nggak punya saus yang bisa untuk dimakan gitu ya, kayak saus sasa gitu. Jadi aku tuh nggak bikin atau nggak beli saus, aku tuh bikin sendiri aja. Nah, ini tomatnya aku potong-potong. Nah, aku goreng tomatnya dulu ya sebelum masukin cabe, dan lanjut di sini tuh aku masukin si cabe. Ini bukan sambal terasi ya teman-teman, ini tuh kayak sambal merah biasa, cuman ini tuh sambalnya tuh kayak aku buat kasar gitu, nggak halus. Jadi bisa dibilang sambal geprek ya, cuman kalau sambal geprek itu kan pakai cabai caplak, pakai cabai kecil gitu ya, dan nggak pakai tomat. Setahu aku ya kalau sambal itu ya, sambal apa namanya, sambal geprek. Ini sambal ala-alaku aja sih teman-teman, karena aku tuh males bikin yang aneh-aneh. Oke, nih sambal aku udah masak dan menu kali ini tuh udah masak, makanya gini doang ya. Nanti tinggal tambahin sama lalapan, lalapannya belum dibeli. Oke deh, terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir ya. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video aku. Sampai jumpa di next video ya teman-teman. Assalamualaikum.